Bab 2449, Aku ingin berlatih. Setelah dipukuli kali ini, Jerry yang menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa berurusan dengan penjaga gerbang dan memang sampah. Dia akhirnya mengerti kenapa semua orang di seluruh sekte Tiandi meremehkannya. Lagi pula, di sekte besar di mana kekuatan dihormati, kalau tidak ada jejak kultivasi, kalau bukan sampah lalu apa itu? Setelah Tiko dan yang lainnya pergi, Jerry yang bangkit dari lantai kemudian meninggalkan ruangan. Dia tidak membalas dendam pada Tiko dan yang lainnya, lagi pula, dia tahu betul kemampuan dia malah datang ke sebuah rumah batu besar. Jerry yang sudah kehilangan dirinya saat ini, kalau tidak, dia pasti akan menemukan bahwa rumah batu ini adalah gua di Kyushu yang memulai rencana penghancuran. Di tengahnya terdapat sebuah batu besar yang bentuknya sangat mirip dengan batu besar yang berdiri di depan pintu seperti sebuah plakat di luar sekte Tiandi. 30 peti mati berwarna merah ditempatkan di sekitar batu besar. Tutup peti mati itu terbuka dan energi spiritual di dalamnya sangat kaya sehingga bisa dilihat dengan mata telanjang, seperti kabut putih. Di dalam setiap peti mati, energi spiritual membungkus pedang spiritual dengan panjang dan model berbeda. Sekelompok pria parubaya dan pria tua, sekitar 30 atau 40 orang, sedang duduk bersila di sekitar peti mati dan berkonsentrasi pada latihan. Di antara mereka, hanya 30 master dengan aura terkuat yang duduk di sebelah peti mati merah, sementara 10 orang lainnya berbaris di dekat gerbang batu. Jerry yang melihat ada seorang lelaki tua di antara kerumunan yang menghentikannya ketika dia menyentuh permukaan kolam, kemudian menyebutnya pecundang. Melihat lelaki tua ini, mata Jerry yang dipenuhi amarah. Ketika orang-orang melihat kedatangan Jerry Yang, mereka juga sedikit mengemit. Mata semua orang terfokus pada pria parubaya yang duduk bersila di tengah, di bawah batu besar. Tubuh pria itu dipenuhi aura yang melonjak dan dia membawa aura ketenangan dan master sekte yang kuat. "Tiano, ada apa kamu datang ke sini?" Tiwo tampak tenang, bahkan tanpa membuka matanya dan bertanya pada Jerry yang dengan tenang. Jerry yang tiba-tiba tampak bertekad dan berkata kepada Master Sekte, "Tiwo, ayah, aku ingin berlatih, tolong bimbing aku berlatih." Setelah mendengar kata-kata Jerry yang, wajah tenang Tiwo tidak sedikit mengernyit. Dia tidak menanggapi kata-kata Jerry yang, tapi setelah hening beberapa saat, dia menghela nafas dalam-dalam, seolah dia sangat tidak berdaya. Orang tua yang ditemui Jerry yang sebelumnya tiba-tiba berkata dengan tidak senang kepada Jerry yang, "Tuan muda sekte, kamu tahu betul apa yang terjadi dengan kamu, biarpun kamu memang orang paling berbakat sebelum kamu berusia 10 tahun. Tapi dalam 20 tahun terakhir, kamu tidak memiliki bakat sedikit pun untuk berkultivasi. Ujian pagi ini masih sama. Kalau Master Sekte ingin kamu berlatih pun tidak berdaya. Kamu sudah berumur 30 tahun, harap bersikap dewasa. Kamu hampir menghabiskan semua harta sekte Tiandi. Jangan mempersulit Master Sekte lagi." Jerry yang tiba-tiba menjadi marah dan berteriak, "Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu mengatakan bahwa aku sampah lalu aku ini sampah? Aku tidak mungkin sampah. Aku pasti bisa." Untuk sesaat, Jerry yang sangat bersemangat. "Diam." Tiba-tiba, raungan dingin terdengar dan paksaan yang mengerikan mengalir ke arah Jerry yang. Puff! Jerry yang mengerang, memuntahkan seteguk darah, terlempar dan tubuhnya membentur dinding batu dengan keras dan jatuh. Untuk sesaat, semua orang di dalam gua membuka mata mereka karena tidak percaya dan suasana menjadi sunyi senyap. Bersambung. Bab 2450, Kembalikan Pedangku. Tidak ada yang menyangka bahwa Master Sekte Tiwo, yang selalu mencintai Tiano, akan benar-benar memberikan tekanan pada Tiano saat ini. Jerry yang memiliki identitas Tiano, langsung terpental. Dia tercekik dan merasa hatinya akan hancur. Jerry yang bangkit dari tanah, hatinya penuh dengan keengganan. Dia memandang Tiwo dengan mata merah dan berkata dengan lemah dan tegas, "Ayah, aku ingin berlatih." Di masa lalu, Tiwo sangat menghargai Tiano karena Tiano memiliki bakat kultivasi terkuat sejak lahir. Tapi,
Dalam 20 tahun terakhir, Tiano sudah kehilangan semua bakat kultivasinya, sedangkan kesabaran serta harapannya sudah habis sepenuhnya. Pada saat ini, Tiwo memandang Jerry yang dengan hanya kekecewaan mendalam di matanya. Setelah beberapa saat, Tiwo berkata dengan tenang, menurut aturan yang ditinggalkan oleh leluhur Sekte Tiandi, murid yang tidak memiliki bakat dalam kultivasi akan dikeluarkan dari Sekte Tiandi. Tapi kamu adalah putra yang paling aku hargai di awal, jadi aku memberi kamu kesempatan untuk tinggal di Sekte Tiandi. Tapi, kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri dalam hal latihan. Kalau kamu belum mencapai level awal 3 ikan, Sekte Tiandi tidak bisa membantu kamu. Sebaiknya kamu menyerah pada jalur kultivasi ini. Tidak buruk menjadi orang biasa di Sekte Tiandi. Setidaknya kamu tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Mendengar kata-kata ini, Jerry yang tiba-tiba menjadi sangat putus asa. Tidak, ayah, percayalah, aku bisa melakukannya. Aku pasti akan menjadi master sepertimu. Tolong jangan menyerah padaku. Tolong ajak aku berlatih bersamamu. Aku punya kekuatan sebelumnya. Aku sudah mencapai puncak transformasi dewa. Jerry yang berbaring di tanah, memohon kepada Tiwo dengan penuh emosi. Tapi, setelah Tiwo mendengar kata-kata Jerry yang, kekecewaan di matanya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dia menghela nafas dengan tidak senang, menyela kata-kata Jerry yang dan berkata dengan dingin, Tiano, aku tidak menyalahkanmu karena tidak memiliki bakat untuk berkultivasi. Bagaimanapun, ini adalah kehendak Tuhan dan tidak bisa diubah olehmu. Tapi kamu harus rendah hati. Kamu boleh menjadi ambisius, tapi kamu tidak boleh berbohong atau menyombongkan diri. Jelas sekali, Tiwo tidak percaya bahwa Jerry yang memiliki kekuatan untuk mencapai kondisi puncak transformasi dewa. Jerry yang tidak ingat identitas aslinya, tapi samar-samar dia ingat bahwa dia pernah keluar sebelumnya dan memiliki kultivasi yang kuat sebelum kembali ke Sekte Tiandi. Tapi dia tidak tahu kenapa dia menjadi pecundang setelah kembali ke Sekte Tiandi. Tiwo melanjutkan, keluarlah dan jangan datang ke gua ini lagi, kalau tidak, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Selain itu, kualifikasimu sebagai calon tuan muda sekte juga tidak valid. Kebetulan kamu ada di sini hari ini, jadi letakkan saja pedang kaisar. Sekte Tiandi hanya mengizinkan yang benar-benar master untuk memiliki pedang kaisar. Setelah Tiwo selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya ke arah Jerry Yang. Jerry yang tiba-tiba menjadi cemas, dia bisa menerima penghapusan kualifikasinya sebagai calon tuan muda sekte, karena ambisinya bukanlah menjadi master sekte, tapi sekadar untuk mendapatkan kekuatan yang besar. Dia akan menerima nasibnya kalau Tiwo tidak mengajaknya berlatih, tapi Tiwo ternyata ingin mengambil kembali pedang kaisar juga, ini yang tidak dia setujui. Segera, Jerry yang memeluk pedang kaisar erat-erat di pelukannya, dengan aura tidak bisa diambil oleh siapapun. Tapi, energi spiritual di tangan Tiwo mendidih. Begitu dia mengangkat tangannya, tubuh Jerry yang tidak bisa dikendalikan dan kedua lengannya terlepas secara tak terkendali. Swing! Pedang kaisar terbang langsung ke tangan Tiwo dengan suara yang tajam dan menusuk telinga. Pedang itu segera diayunkan oleh Tiwo dan ditancapkan langsung ke dalam alur berbentuk pedang kaisar di atas batu besar di depan dia. Mata Jerry yang tiba-tiba memerah dan dia bergegas menuju batu besar itu seperti orang gila, kembalikan pedang kaisar. Bersambung.